Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Rifandi. Sangat senang sekali pada hari ini saya bisa bersama dengan Bapak Ibu semua untuk membahas program Haji dan Umroh. Saya yakin di antara Bapak Ibu semuanya mungkin sudah ada yang sudah berangkat Haji dan Umroh. Namun mungkin sebagiannya juga belum berangkat Haji dan Umroh. Dalam kesempatan pada hari ini saya akan menjelaskan pada Bapak Ibu semuanya bagaimana agar kita semua bisa berangkat haji dan umroh dengan kondisi apapun saat ini yang kita hadapi. Baik, sebelum kita bicara tentang haji dan umroh, saya ingin mengatakan yang lain terlebih dahulu. Apa tujuan daripada penciptaan manusia? Ini penting untuk kita pahami. Allah SWT mengatakan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Dan inilah hakikat daripada penciptaan kita sebagai manusia, untuk beribadah kepada Allah. Seperti apa ibadah kita? Tentunya telah dijelaskan di dalam rukun Islam. Tentunya bersyahadat, salat, zakat, berpuasa, semua kita sudah menjalankannya. Namun untuk poin yang terakhir, berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu, belum tentu kita semua sudah menjalankannya. Bapak Ibu sekalian, hal ini yang penting harus kita lakukan adalah bagaimana membuat kita semua bisa mampu untuk berangkat ke Baitullah. Pertanyaannya adalah, sudahkah Anda menjadi tamu Allah hari ini? Jawabannya tentu sebagian Anda menjawab sudah. Alhamdulillah. Dan mungkin sebagian daripada kita menjawab belum. Bagi teman-teman yang belum, pertanyaan adalah, apakah Anda sudah mempunyai niat untuk menjadi tamu Allah? Ini hal yang penting untuk kita tanamkan dalam hati kita, sejauh mana niat itu ada di dalam hati kita. Baiklah, Bapak Ibu bahagia, cita-cita dan impian setiap muslim adalah menjadi tamu Allah dan melaksanakan haji dan umrah. Saya yakin tidak ada di antara kita yang tidak ingin menjadi tamu Allah. Cuma persoalannya, kenyataannya hari ini tidak begitu banyak saudara-saudara kita yang sudah menjadi tamu Allah. 90% masyarakat mengakui bahwa bukan karena tidak ada uang, bukan karena tidak ada dana. Kenapa? Akhirnya banyak yang belum berangkat haji dan umroh. Persoalan pertama adalah karena belum paham paradigma daripada haji dan umroh. Juga karena belum paham apa keuntungannya untuk berangkat haji dan umroh. Juga belum paham atas fadilah atau keutamaan daripada haji dan umroh. Nah, ini juga pertanyaannya, kenapa ada yang tidak bosan-bosan di berangkat haji dan umroh? Kita bisa melihat tetangga kita, saudara kita, setiap tahun pergi haji dan umroh. Setiap tahun bisa pergi umroh 1, 2, 3 kali. Kenapa mereka mau melakukannya? Karena mereka sudah merasakan fadilah dan keutamaan daripada haji dan umroh. Apa keutamaannya menjadi tamu Allah? Ini sangat penting untuk kita bersama pahami. Yang pertama, kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Anda sholat di Masjidil Haram, Anda sholat di Masjid Nabawi, itu tingkat pahala yang Anda dapatkan itu jauh lebih besar. Jika Anda sholat di Masjidil Haram, Anda bisa mendapatkan nilai seperti 100.000 kali sholat di luar Masjidil Haram. Artinya, sekali sholat di Masjidil Haram sama dengan Anda 55 tahun Anda sholat wajib setiap harinya. Anda bisa bayangkan fadilahnya seperti apa. Oke. Berikutnya, kalau Anda pergi haji dan umroh menjadi tamu Allah, maka doa Anda akan dikabulkan. Dan Allah telah menyiapkan tempat-tempat yang mustajab buat kita untuk membaca doa kita. Anda bisa lihat, Anda bisa di Al-Mustazam, bisa di belakang makam Ibrahim, pada saat Anda sa'i, Safa dan Marwah, saat Anda wukuf di Arafah. Kami sendiri dengan istri saya pernah melakukan umroh secara khusus. Karena kami punya 4 anak, semua laki-laki semua, usia yang keempat sudah 7 tahun,
dan kami berniat punya anak perempuan. Kami saja khusus umroh dengan niat ingin punya anak perempuan. Alhamdulillah kami mendapatkannya. Bagi yang mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga. Subhanallah. Ya. Anda pergi haji dan umroh itu seperti membakar dosa-dosa Anda. Sebagaimana dalam hadis Bukhari mengatakan bahwa umroh satu ke umroh berikutnya itu menghapus dosa di antara keduanya. Dan tiada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Subhanallah. Itulah kenapa orang-orang yang sudah paham hal ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk selalu pergi umroh menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin di antara kita banyak orang yang takut kalau pergi haji ataupun umroh akan kehilangan rezekinya, kehilangan uangnya, kehilangan modalnya. Coba, kalau uang sekian puluh juta dia gunakan untuk bisnis ini, bisnis itu, berapa yang dia dapatkan? Kalau uang yang ada di kas lalu dia pakai buat haji dan umroh, berapa kekurangan modal yang akan kita hadapi? Banyak orang khawatir dengan rezekinya. Maka Allah mengatakan Allah jamin rezeki bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji maupun ibadah umroh. Orang-orang yang sudah menjalankan haji dan umroh dihilangkan kefakirannya. Biaya haji dan umroh diganti berlipat ganda. Subhanallah, tidak akan ada orang yang pergi haji dan umroh hidupnya akan menjadi melarat. Dan Rasulullah SAW sudah menjelaskan di dalam hadisnya. Bahkan akan diganti biayanya sebagaimana infak fisabilillah 700 kali lipat. Tentunya setelah ini Anda akan mengatakan, yes, saya akan mau pergi haji dan umroh. Paling tidak, karena hari ini pergi haji, waktu tunggunya sangat amat lama, biaya haji plusnya sangat amat mahal. Paling tidak mungkin Anda berpikir saatnya kita mulai untuk pergi umroh. Oke? Anda setuju untuk pergi umroh? Oke, yes, Anda siap untuk pergi umroh. Coba kita lihat dulu. Berapa harga paket umroh yang ada saat ini? Anda lihat. Harganya bisa sekitar 30-an juta kalau Anda ingin mengambil paket bintang 4 dan bintang 5. Ya, tentunya ada juga beberapa travel umroh memberikan harga yang murah. Hati-hati dengan harga yang murah. Dan itulah sebabnya kenapa banyak terjadi kejadian-kejadian, jamaah terlantar, jamaah tidak berangkat dan sebagainya. Karena menggunakan harga yang di luar harga normal. Ini harga normalnya. Bintang 4 dan bintang 5 sekitar 30 juta ke atas. Atau Anda bisa bintang yang di bawahnya lagi, paling tidak 20 juta ke atas. Masih mau pergi haji dan umroh? Masih ingin pergi umroh? Ada uang? 20 juta? 30 juta? Mungkin sebagian kita bicara, is okay, saya masih punya uang, saya bisa berangkat. Tapi mungkin lebih banyak lagi orang yang tidak punya uang. Nah, kami memberikan solusi buat Anda semuanya. Itulah kenapa disebutkan perusahaan ini namanya adalah Solusi Balat Lumampah. Tentunya karena yang punya adalah orang dari Sunda, Kang Haji Aom, maka dia memberikan nama seperti nama Sunda. Solusi artinya solusi, Balat artinya teman, Lumampah artinya adalah perjalanan. Jadi visinya adalah dia ingin menjadi teman perjalanan haji dan umroh Anda semuanya. Dan perusahaan akan memberikan solusi buat Anda bagaimanapun keadaan Anda. Yang paling penting adalah seberapa kuat niat yang Anda miliki. Baik, tentunya kalau Anda ingin pergi haji dan umroh, Anda harus pastikan bagaimana legalitas daripada perusahaannya untuk menghindari berbagai macam penipuan yang sudah kita dengar selama ini. Inilah pemilik daripada Solusi Balat Lumampah, Kang Haji Aom Juang Wibowo. Subhanallah, masih muda sekali. Masih usia 34 tahun. Anda bisa lihat bahwa kita menggunakan perusahaan dan sudah memiliki izin Kementerian Agama D351 2013. Ini penting buat Anda periksa. Anda bisa cek di internet bagaimana perizinan daripada Solusi Balat Lumampah. Ini kantornya di Bandung, kantor pusat di Bandung, ya. Di Wisma Bumi Putra, lantai 5. Sehingga jelas, Anda bisa lihat ke kantornya, Anda bisa datang ke kantornya,
Anda bisa komplain kalau Anda mau komplain. Yang sejauh ini belum ada yang komplain, ya. Dan yang luar biasanya adalah sekarang, belum. Ini Anda bisa cek sendiri di internet, ya. Anda bisa klik di Kementerian Agama, Anda tuliskan PT Media Wisata Utama, ya, merupakan PT yang didaftarkan oleh Solusi Balat Lumampah di Kementerian Agama. Anda bisa cek semuanya, Anda bisa cek juga segala macamnya. Oke? Nah, ini media wisata utama ini, dia ada bisnis provider, Solusi Balat Lumampah, Sahabat SBL. Di dalam Sahabat SBL itu ada PT Solusi Sahabat Indonesia, dan saat ini sudah mendapatkan izin Kemenak yang baru. Artinya saat ini Solusi Balat Lumampah sebagai brand atau pemereknya memiliki 2 izin, yaitu dari PT Media Wisata Utama dan PT Solusi Sahabat Indonesia. Masing-masing sudah mendapatkan izin dari Kementerian Agama. Divisi yang ada saling memperkuat satu sama lain. Divisi provider, divisi konvensional, dan divisi Sahabat SBL. Akan kami jelaskan di selanjutnya. Provider. Anda penting untuk memahami bahwa ada perbedaan antara provider dengan travel biasa. Kalau provider itu sudah mesti travel. Kalau travel belum tentu provider. Sebab seorang provider, sebuah perusahaan menjadi provider, mereka menyediakan fasilitas hotel, tiket, dan visa. Bahkan kepada semua travel yang lainnya yang belum tentu menjadi provider. Sehingga Anda tidak perlu khawatir apakah bisa mendapatkan akomodasi, fasilitas, dan lain-lainnya bersama dengan Solusi Balat Lumampah atau yang sering kita singkat SBL. Bagaimana fasilitas dan produk SBL? Hotelnya Anda lihat jaraknya sangat dekat sekali dengan Masjidil Haram. Ya, ini petanya dan ini kondisi hotel-hotelnya. Oke. Hotel untuk bintang 5 kita bisa menggunakan di Mekah, El Kinda, Hilton Tower, Zamzam Pulwan, Safa, Royal, dan Al Aiman. Semuanya adalah hotel-hotel bintang 5. Di bintang 4 pun demikian. Tapi luar biasanya untuk paket bintang 4, hotelnya di Mekahnya bintang 4, namun di Madinah diberikan hotel bintang 5. Pesawat yang digunakan Saudi Arabia Airline dan Garuda Indonesia tanpa transit. Tentunya beberapa travel yang murah-murah mungkin mereka bisa sampai ke jedahnya sampai 1 hari lebih karena mereka transit dari suatu negara ke negara yang lain. Tapi di SBL Anda cukup 9 jam tanpa transit. Bis yang digunakan ini adalah bis yang sudah disewa secara jangka panjang oleh SBL dan bahkan disewakan juga terhadap travel yang lainnya. Manasiknya gratis. Di wilayah Anda masing-masing akan dikumpulkan. Jika jumlahnya tidak banyak, maka akan menggunakan tenaga manasik lokal. Perlengkapan ini diberikan gratis buat Anda semuanya. Ini beberapa foto perjalanan daripada Haji dan Umroh SBL. Wow. Makanannya full makanan Indonesia dan jumlahnya selalu bahkan berlebih. Setiap Anda yang selesai melakukan umroh bersama SBL maka akan diberikan sertifikat. Ya, sehingga Anda sah menjadi salah satu jamaah umroh SBL.